Nah, ini aku ada beberapa bahasa gaul hari ini. Mungkin mau kasih Ariana ya, mau kasih ujian, kasih tes ke Ariana. Kita lihat apakah Ariana bisa apa enggak. Sotoy. Sotoy? Iya, sotoy. Santai? Bukan. Bakal teriak kacang goreng gitu. Tapi nggak ada yang kasih respon ke dia gitu. Oh. Iya, kayak nggak ada yang beli atau gimana gitu, dikacangin gitu loh. Oke. Hulewan zui ti, artinya apa sih? Aku nggak tahu beneran. Halo teman-teman, saya Ariana. Dan ini Ko Rudy. Iya, halo teman-teman. Gimana kabarnya Ariana? Kabar baik? Baik ya. Kamu? Jadi, baik juga, aku baik juga. Oke. Jadi hari ini Ariana mengundang Rudy ke sini karena upload video, terus ada komentar yang aku kurang paham artinya. Oh, komentar dari teman-teman di Indonesia ya? Iya. Oke, jadi Ariana orang Tiongkok ya, dan aku orang Indonesia ya. Ada kata apa aja nggak dimengerti Ariana? Misalnya yang neng Ariana itu. Neng, bukan neng. Oh, neng. Iya, bacanya neng. Neng. Artinya? Itu bahasa Sunda kalau nggak salah ya. Oh. Artinya kayak neng, sebutan untuk perempuan biasanya gitu. Misalnya yang lebih muda gitu. Iya, sebutan buat seorang perempuan yang muda, yang usianya masih muda, biasanya boleh neng gitu. Jadi buat perempuan gitu. Sumatera. Enggak, itu di Sunda, di Pulau Jawa. Bandung. Iya benar. Bisa jadi saya neng. ingat waktu ke Bandung ada yang panggil juga. ya, neng. Nggak tahu juga artinya saat dipanggil. Waktu itu. Tapi sekarang kamu menjelas, terus aku ingat. Neng. Iya. Oke. Jadi neng. selama Ariana membaca komentar dari teman-teman di Indonesia, mengalami kesulitan nggak sih? Ya, karena ada yang dari singkatan, terus juga mungkin bahasa gaul, ada yang pakai bahasa Jawa juga, makanya kadang-kadang juga sulit dimengerti ya. Sebenarnya bisa cari sih, kalau nggak ngerti cari di internet semua ada sih gitu loh. Iya. Betul. Tapi kalau jarang pakai, lupa juga ya. Ya betul. Ini juga salah satu kesulitan ketika belajar bahasa Indonesia. Jadi selama di Indonesia, Ariana pernah di Indonesia. Selama di Indonesia, pas ngobrol dengan teman Indonesia, sering nggak sih ketemu hal-hal seperti ini? Misalnya mereka pakai bahasa gaul, kemudian Ariana nggak ngerti gitu. Ya ada, dan mereka itu bicaranya sangat cepat juga. Sangat cepat juga. Ada yang pakai gua dan lu. Oh, gua dan lu gitu. Awalnya nggak tahu juga. Gua lu nggak tahu ya. Gua itu kamu atau aku? Gua aku. Oh, lu itu kamu. Iya, gua lu. Gua itu bahasa serapan juga sebenarnya. Serapan. Bahasa serapan artinya kayak gue, gua, dan bahasa Hokkien ya. Itu wa. Bahasa Hokkien wa saya. Lu itu artinya kamu. Iya, jadi di bahasa Indonesia, iya. Diserap jadi bahasa gaul jadinya gue, gua, sama lu gitu. Okay. 上话里面的我就是哇，如果是那个你的话就是了。Okay. Bener. Terus kayak misalnya yang simple bokap nyokap, tahu nggak sih? Itu kebanyakan dipakai di Jakarta sih. Bokap aku, nyokap aku. Jadi hari ini aku mau temanin nyokap aku belanja misalnya. Ngerti nggak sih? Temanin siapa? Nyokap aku. Bokap itu ayah. Ayah. Itu bahasa gaul ya. Sebaiknya jangan ditiru. Nyokap itu artinya ibu. Ibu. Iya, ibu. Ayah dan ibu, bokap, nyokap. Bisa disingkat jadi bonyok. Bonyok. Iya, bonyok aku. Mau temenin bonyok, jadi bokap dan nyokap. Artinya ayah dan ibu. Itu salah satu contoh yang simple. Nggak pernah dengar ya? Belum pernah. Belum pernah. Tapi apakah sebudah ini punya makna yang kurang baik? Negatif? Enggak sih ya. Itu biasanya anak muda kebanyakan yang pakai. Enggak ada negatif. Tapi kalau kita ngomongnya ke orang tua, kurang sopan jadinya. Jadi sebenarnya kok bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ya udah pakailah yang baik dan benar aja sih, yang baku, nggak usah bahasa gaul. Tapi anak-anak muda Indonesia sekarang banyak pakai bahasa gaul ya. Karena misalnya mau komunikasi dengan mereka, mau nggak mau kita harus
tahu sedikit banyak. Jadi dulu pas sekolah ada diajarin nggak sih sama dosennya mungkin bahasa-bahasa gaul gitu? Pasti ada, tapi sekarang sudah lupa. Ya. Jarang dipakai. Jomblo itu jomblo tahu? Ya, itu bahasa gaul atau termasuk. Oh, ya. Termasuk. Jomblo artinya tahu ya? Artinya? Single. Iya, single, masih jomblo gitu. Nah, ini aku ada beberapa bahasa gaul hari ini. Mungkin mau kasih Ariana ya, mau kasih ujian, kasih tes ke Ariana. Kita lihat apakah Ariana bisa apa enggak. Oke, mungkin kurang tahu semuanya. Tapi Ariana nanti kalau misalnya ada bahasa gaul yang bisa diungkapkan dengan bahasa Mandarin, kita bikin perbandingan aja. Bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Mungkin ada yang sepadan ya. Padanan kata, padanan bahasa gaul Indonesia dengan Tiongkok misalnya. Nah, ini pertama nih, aku kasih dulu ya. Lebay. Lebay. Iya, lebay. Aku pakai kalimat deh. Nggak usah lebay banget lah lo. Biasa aja. Nggak usah lebay, nggak usah lebay. Biasa aja, nggak usah lebay. Tidak usah stres. Bukan? Bukan. Gitu aja. Misalnya, jangan lebay deh. Gitu aja. Berkelebihan? Benar. Lebay kayak over gitu. Kayak over. Iya, kayak terlalu melebih-lebihkan sesuatu gitu. Dari misalnya perkataan ataupun gerak-gerik lebay gitu. Iya, benar. Lebay. Tulisannya? Lebay. Terus kalau buat orang lebay, kita nyebutnya alay. Alay banget. Itu si alay maksudnya orang lebay gitu. Orang yang lakuin apa itu berkelebihan. Misalnya ada ekspresinya. Ya, ngerti ya? Lebay. Lebay. Kita lanjut yang kedua. Baper. Tahu nih baper. Kasih kalimat juga. Baper ya, baper. Bercanda aja, lu baper sih, baperan banget lu orangnya. Gua kan bercanda doang. Ngerti gak sih? Lu jangan baperan deh. Aku kan cuma bercanda. Tapi kalau ini juga mirip dengan lebay kan? Sedikit mirip. Beda sih. Beda. Iya. Baper. Bawa perasaan. Iya, bawa perasaan. Jadi orangnya itu gampang emosional, terbawa emosi gitu. Ngerti ya? Kayak terbawa emosi, baperan gitu. Misalnya orang itu dia orangnya baperan, lu jangan gangguin dia deh, misalnya gitu. Iya. Atau misalnya dia nggak serius sama kamu, misalnya ada cowok deketin kamu. Terus bukan deketin ya, misalnya ada cowok dia mungkin orang yang baik. Terus kamu kirain dia suka sama kamu, padahal enggak. Terus kamu udah baperan duluan gitu, udah baper duluan. Oke. Ngerti ya? Iya. Kalau yang ini juga bisa pakai 想太多了. 想太多了. 对. Baper gitu. 就是玻璃心.玻璃心. Iya bisa juga. 玻璃心artinya hatinya terbuat dari kaca ya. Jadi rapuh sekali, gampang pecah gitu ya. Mungkin mirip juga sih. Misalnya gua cuma ngomongin dia, misalnya cuma nggak marah sih, cuma bilang dia, kritik dia misalnya. Terus dia langsung baper gitu. Oke. Mirip ya, jadi polisin bahasa Mandarinnya. Oke, jadi kita hari ini belajar bahasa gaul, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin juga. Kalau deketin itu dekat. Iya, deketin. Itu kan lebih bahasa lisan ya. Lisan tuh yang non formal. Ya deketin gitu misalnya. Oke. Kan kata bakunya dekatin. Tapi biasanya kita lebih suka deketin gitu. Iya, lebih cepet gitu kadang. Nah, yang ketiga. Sotoy. Sotoy? Iya, sotoy. Santai? Bukan. Sotoy. SOTOY, sotoy. Kurang tahu. Nggak tahu juga ya. Pakai kalimat ya. Lu jangan sotoy deh. Lu udah tanya dia belum? Lu jangan sotoy deh. Lu denger dari siapa? Lu jangan sotoy deh. Lu denger dari siapa emangnya? Sotoy lu gitu, maksudnya sotoy, lu jangan sotoy. Misalnya kamu lagi kasih tahu aku sesuatu, aku bilang kamu jangan sotoy deh. Emang dengar dari siapa? Pasti enggak sotoy. Jiaolü. Hah? Jiaolü. Bukan. Bukan. Sotoy.
Singkatan ini atau? Bukan singkatan juga. Kayak plesetan gitu. Plesetan tahu nggak sih? Sotoy, sok tahu. Oh, sok tahu. Iya, sok tahu. Saya tahu sok tahu. Oh, sok tahu artinya. Artinya tahu ya, sok tahu ya. Iya tahu. Ya, jadi diplesetin jadi sotoy. Kamu ini orang sotoy banget, sok tahu banget gitu. Oh, jadi sotoy itu artinya sama dengan sok tahu. Iya. Cuma plesetan, namanya plesetan. Plesetan kayak xie-in-keng gitu. Kayak iya gitu. Oh, sok tahu. Iya. Sotoy. Oke. Iya. Jadi sok tahu. Iya, masih banyak sih yang kayak plesetan itu, misalnya rempong. Iya, rempong banget sih cewek ini, rempong banget, keluar aja dandannya lama sekali. Oh, yang ini aku tahu. Rempong apa namanya, Pak? Jiujie. Bukan. Rempong banget ya hari ini ya, bawa begitu banyak barang. Rempong banget. Mau keluar aja rempong banget, bawa segitu. Cuma 2 hari aja rempong banget, bawa begitu banyak barang. Rempong. Terus maafan, terus repot tahu. Iya, rempong itu repot banget sih rempong. Iya. Kalau misalnya jika belanja, terus dia tidak tahu pilih yang mana, itu bisa pakai rempong tidak? Enggak sih, enggak. Oke, baiklah. Oke. Tapi ada yang kata untuk itu? Ada, misalnya dilema banget sih, dilema. Itu bukan bahasa gaul sih ya. Oke. Dilema ya. Oke, interesting. Gitu ya kan. Iya benar. Jadi nggak bisa memutuskan sesuatu gitu. Ya, dilema banget sih. Ya, langsung aja pakai bahasa Inggris tuh sebenarnya kan. Gimana, lucu ya? Iya, lucu. Nah, ini aku kasih yang gampang aja sih, kacang. Kacang kan tahu ya, kacang itu apa ya? Kacang. Iya. Iya, kacang. Terus misalnya aku bilang, aku lagi ngomong sama dia, terus aku dikacangin sama dia gitu. Kenapa? Dia nggak ada respon ke aku. Masa aku ngomong sama dia, aku ngomong sendiri, jadinya aku dikacangin. Dikacangin artinya apa? Aku paham artinya, tapi aku ngomong dia nggak denger gitu. Tapi kenapa? Dikacangin. Kenapa pakai kacang? Aku nggak tahu juga. Ini mungkin ya. Menarik. Aku tebak mungkin kacang kayak gimana ya? Kayak Indonesia dulu banyak yang jual kacang goreng gitu. Abang-abang jual kacang goreng, biasanya jualan sambil di jalan gitu ya, kayak bawa satu bakul itu, terus dia bakal teriak kacang goreng gitu. Tapi nggak ada yang kasih respon ke dia gitu. Iya, kayak nggak ada yang beli loh, gimana gitu, dikacangin gitu loh. Oke. Kacang, jus seperti itu loh. Biasa pedagang keliling kan jual kacang goreng misalnya. Mungkin ya, kalau salah dikoreksi teman-teman. Oke. Nah, terus ini ada lagi nih. Ini kayak ada singkatan gitu ya. Coba, gaje. Aku pakai kalimat lagi ya. Orangnya gaje tuh. Kemarin udah janji, hari ini nggak datang. Dasar gaje. Tahu bahasa Mandarin? Bukan. Pemakaian gaje itu banyak sekali, bukan cuma seperti ini gitu. Ya, bukan cuma dalam situasi seperti ini ya. Apa? Gak jelas. Gak jelas. Orangnya gak jelas banget, justru gaje, dasar gaje. Gak jelas. Ya, gak jelas. Gaje. Susah dimengerti ya. Ini aku kasihnya ini yang paling sering dipakai sebenarnya. Masih banyak lagi yang. Jadi bagi aku semuanya 0. Aku kadang-kadang nggak tahu juga. Soalnya bahasa gaul tuh terus diupdate ya. Setiap tahun mungkin muncul yang baru. Jadi kalau kita nggak update tuh kita bisa ketinggalan, sama juga gitu. Mungkin setiap generasi itu punya bahasa gaul masing-masing. Betul. Kayak misalnya aku generasi tahun berapa nih, rahasia. Misalnya yang tahun 90-an, 2000 sampai sekarang udah generasi milenial ya. Udah Gen Z juga ya. Gen Z. Ya. Generasi Gen. Ya. Jadi Gen Z. Jadi ini
bahasa gaul mereka itu beda-beda juga, banyak juga yang berbeda-beda. Dalam bahasa Mandarin sama. Sama juga ya. Sama. Terus diupdate terus ya, muncul kata-kata baru bahasa gaul misalnya ya. Betul. Iya. Terus nih lanjut kita yang lain ya. Mungkin aku kasih dua aja. Terus ada bucin. Bucin. Ini tahu, budak cinta. Iya, budak cinta. Tahu juga ya. Masalah cinta dia tahu nih Ariana. Masa percintaan tahu ini bahasa gaulnya, bucin, budak cinta. Iya. Dipakai pada saat seperti apa, kamu tahu nggak sih, untuk menggambarkan orang yang seperti apa bucin nih? Jadi kalau mereka belum jatuh cinta juga boleh ya. Jadi kalau sepasangan mereka jatuh cinta dan si cowok itu siap melakukan apa saja demi. Benar. Betul ya. Dan bahasa Mandarin ada nggak sih yang sepadan kata padanannya gitu untuk ini? Kalau tiangkou, tapi aku pikir tiangkou ini lebih negatif. Bucin juga negatif sih. Sama juga. Oke. Ngomongin orang bucin banget sih ini orang itu. Tapi kalau tiangkou itu bisa kamu sudah melakukan semua hal yang bisa kamu lakukan, tapi mungkin cewek atau cowok itu mereka tidak balas. Tapi masih tetap dikejar ya. Sama juga budak cinta sama juga ya. Udah nggak dapat respon tapi masih ngotot gitu, masih ngebet gitu. Tiankou. Jadi tian itu artinya jilat ya dalam bahasa Indonesia. Kau kayak anjing tukang jilat gitu. Bener ya? Sama kira-kira seperti itu ya. Jadi bucin, tiankou bahasa Mandarinnya. Yang terakhir nih. Ini gampang nih. Santuy. Ya, santai. Itu plesetan juga. Santuy. Ya, misalnya santuy banget hari ini. Santuy hari ini gitu. Jadi santai gitu. Ini semacam dialek atau bukan? Bukan, jadi plesetan anak muda aja sih. Aku nggak tahu asal usulnya seperti apa. Ya, mungkin ada asal usulnya, tapi aku kurang tahu juga gitu. Jadi jika ada asal usulnya lebih mudah diingat. Tapi kalau aku ini kok karena bahasa ibu aku bahasa Indonesia ya. Jadi meskipun aku nggak periksa asal usulnya, begitu aku lihat kata ini santuy, aku udah tahu ini plesetan dari kata santai gitu. Kalau bagi orang asing sangat sulit. Sangat sulit ya. Santuy, apa tuh santuy gitu ya. Betul. Jadi gimana Ariana hari ini? Nah, ajarin aku beberapa juga bahasa gaul dari China, misalnya 1 atau 2 gitu. Kalau yang tiangkou kamu sudah tahu. Yang agak populer dikit lah, yang akhir-akhir ini populer misalnya. 我要想一想，暂停一下。互联网嘴替，tahu tidak互联网嘴替？ 互联网嘴替kok. 互联网 itu artinya kayak IT ya, kayak dunia IT di sini kok. 互联网 internet gitu lah, usaha yang berhubungan dengan internet, bidang berhubungan dengan internet dan teknologi. 互联网嘴替 artinya apa sih? Aku nggak tahu beneran. 嘴替. Kamu kok nggak periksa artinya, begitu lihat katanya langsung tahu artinya? Betul. 互联网嘴替. 嘴itu mulut kan, ci kayak ganti gitu ya. Ya. Pengganti apaan nggak ngerti. Kalau menjelaskan dalam bahasa Indonesia, pakai bahasa Mandarin. Boleh. 就是ngerti. Okay. Jadi maksudnya kalau misalnya kita menonton sesuatu acara misalnya, ada seorang yang atau di sosmed juga. Sosmed gitu. Misalnya dalam bentuk video ataupun komentar orang itu mengatakan sesuatu yang sesuai dengan isi hati kamu misalnya. Betul. Bener ya? Yang apa yang dikatakannya itu sangat sesuai dengan perasaan kamu saat itu, yang pengen kamu ungkapkan juga gitu ya. Pas banget itu. Jadi orang itu sudah menggantikan kamu untuk mengatakan hal tersebut seperti itu ya. Dengan mulutnya. Ngerti. Kalau dalam bahasa Indonesia ada? Kayaknya nggak ada ya. Iya, 互联网嘴替. Kasihan. Kasihan. 互联网嘴替. Kamu tahu sebelumnya? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Oke. Terus ada lagi nggak? 显眼包. 显眼
显眼包 Xian yan, xian Suanega. mencolok gitu ya, kayak norak gitu nggak, bukan? Norak tau artinya? tidak. Misalnya pakaian dia norak banget sih, kayak berlebihan atau apa, terlalu. 很夸张 boleh salah satu artinya. Oh. Terus jadi mereka akan bergerak atau ambil tindakan yang orang lain akan pikir sangat aneh, dan kadang-kadang tindakannya juga agak lucu. Untuk menarik perhatian gitu tujuannya. Tapi mungkin mereka tidak sengaja buat. Oke. Kadang disengaja ataupun tidak disengaja gitu ya. Ini agak susah juga. Jadi bahasa itu sangat menarik sekali ya. Ya. Mungkin perbedaan bahasa gaul juga. Mungkin gimana ya, perbedaan budaya, kultur. Betul. Dan banyak sekali latar belakangan juga gitu, asal usulnya. Betul. Jadi agak susah juga kalau bahasa ibu kita bukan bahasa Ya. tersebut gitu ya. Ya. Nah, kadang aku juga mengalami kesulitan sih dalam. Oh, Tapi teman-teman aku jarang juga sih pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu. oh ya. Iya. Ya betul. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Jarang ya. Ya jarang. Itu biasanya pakai di medsos atau di dunia internet. Iya benar. Pas kita komen gitu ya kan, ya langsung lebih gampang mungkin. Jadi aku sering ketemu kata-kata yang kurang paham dan harus cari tahu Di internet artinya. juga. Betul. Iya, Semangat juga. Terima Oke. kasih Ariana udah diundang hari ini untuk Terima kasih Rudy sudah datang dan Iya. menjelaskan. yang Dan tadi udah dihafal belum semuanya? Ah. Hayo. Oke. Baper, Oh, ini tahu. Tahu Bawa ya. perasaan lebay. lebay, Lebay. berlebihan, Iya. Sotoy. santai, Bukan, itu santuy. Oh. Sotoy. sotoy, Iya, sotoy banget ini orang. Tahu dari siapa sih? Sotoy banget. sok tahu. Iya, sok tahu. Kacangin, aku dikacangin. Ini 80% mengerti. Iya, dikacangin, dicuekin sih sebenarnya. Langsung aja dicuekin gitu. Oke. Yap. Terus kayak bucin tahu tadi ya. Terus santuy tadi tahu juga. Oke. Wah, kira-kira begitu aja. Oke. Semoga bermanfaat buat Ariana. Oke. Oke. Jadi ke depan jika masih ada yang kurang tahu, kurang mengerti, akan minta bantuan. Oke, Sama- boleh aja. oke. Kalau teman-teman komen di tempatnya Ariana, boleh juga sih. Pakai bahasa Iya. gaul tapi langsung dijelaskan artinya apa. Oke. Ini ide bagus. Biar cepat belajarnya. Ya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Oke. Bye-bye. Bye bye.